Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa-Mu, kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya, sebab kami percaya kuasa-Mu mengalir di dalam hidup kami. Oh, kami percaya Yesus, Roh Kudus-Mu sedang bekerja. Roh Kudus-Mu sedang bekerja, Yesus. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan Yesus, karena kami percaya, karena kami percaya dengan Yesus. Kami percaya bekerja di dalam kami. Oh Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari saya ajak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian-pujian yang terbaik hanya kepada Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Dan kita dalam hari-hari ini masih dalam rangkaian doa 10 hari. Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita semuanya, kehidupan kita, dan kita tidak boleh lupa bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dia Allah sendiri, seorang penolong yang diberikan, Parakletos, yang diberikan untuk menolong kita dalam segala situasi apapun. Nah, pada hari ini kita mau pelajari dengan baik tentang kenapa, apa yang spesial dengan Holy Spirit, apa yang spesial dengan Roh Kudus. Saya akan jelaskan, namun kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita baca di ayat yang pertama dulu sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Why the Holy Spirit? Mengapa Roh Kudus? Yang pertama yang mau saya ceritakan, kalau saudara meneliti Alkitab saudara, dalam Perjanjian Lama dicatatkan bahwa the Holy Spirit, Roh Kudus, itu tercatat bahwa mereka itu ada, tinggal diam, ya, diberikan kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Dalam hal ini tentunya ada raja-raja, ada imam, ada nabi yang benar-benar Roh Kudus. Memang tidak tercatat itu Roh Kudus, tapi kita tahu Allah Roh Kudus itu adalah Allah Bapa. Ya.
diberikan kepada orang-orang yang memiliki posisi yang spesial, yang istimewa. Diberikan untuk bisa memperoleh keputusan-keputusan yang istimewa. Saya percaya Salomo waktu dia diperhadapkan kepada dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Saya percaya hikmat itu diberikan datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Saya percaya 100%. Roh Kudus ada di dalam diri Salomo pada saat itu. Dan saya percaya ketika Daud memainkan kecapinya, saya percaya Roh Kudus menuntun tangannya, sehingga setiap nada yang dipetiknya merupakan pujian yang indah. Kenapa pujian itu bisa mengusir roh jahat yang daripada Saul? Karena ada roh yang lebih besar, yaitu the Holy Spirit, Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus dari zaman perjanjian lama ini ada, namun memang baru disebut atau diperkenalkan sebagai the Holy Spirit ketika Yesus ada di dunia, dan ketika dia naik ke surga, dia mengatakan, aku tidak meninggalkanmu. Sebab memang dari dulu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Ya, sebelum pribadi Yesus Sang Juru Selamat ada Allah Bapa yang menjagai umat manusia. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, kita sudah merayakan ibadah kenaikan. Ada Roh Kudus yang disematkan atau diberikan kepada orang-orang, bukan cuma raja-raja. Kalau tadi kita belajar raja-raja, imam-imam, nabi-nabi. Tapi kali ini, kalau saudara ingat peristiwa di loteng atas, saudara kalau lupa loteng atas itu bagaimana, saudara bisa lihat gambar berikut ini. Peristiwa yang terjadi di loteng atas di mana murid-murid Tuhan Yesus itu tidak kemana-mana tetapi berada di Yerusalem berdoa bersungguh-sungguh sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kita tahu mereka menjadi saksi. Bagaimana bisa berani? Karena Roh Kudus memberi keberanian. Saat ini, mungkin saudara tanya, why the Holy Spirit? Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dahulu kita tidak bisa akses, kita tidak punya akses. Tetapi karena Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka saat ini kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada semua orang. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh. Dan kalau saudara membaca ayat 3 dan 4, seringkali kita salah kaprah bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus sepertinya hanya yang kelihatan dari luar saja. Yang bahasa rohnya paling variatif. Saya tidak anti bahasa roh. Saya percaya bahasa roh itu memang ada untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bisa terkatakan oleh manusia. Di dalam bahasa Yunani adalah laleoglossa. Ya, laleoglossa itu merupakan sarana komunikasi yang rahasia dengan Allah. Ya, bukan glossolalia tetapi laleoglossa. Ya. Dan kemudian juga kalau kita sedang berlaleoglossa, sedang berbahasa roh, ya, kita itu tidak ada yang bisa mengerti bahasa roh karena kita sedang berbicara kepada Allah. Nah, supaya bisa berbicara dalam bahasa roh, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kalau tidak, bahasa roh yang seperti apa? Dan saya ingin kembali mengingatkan kita bahwa yang utama itu bukan bahasa rohnya, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Sebab banyak orang yang di luar sana bisa berbahasa roh, tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin saat ini kita juga demikian, mari kita sama-sama bertobat. Banyak orang yang berbahasa roh sangat kencang, tetapi dosanya juga masih kencang. Tidak sedikit yang tersinggung dan berkata amin. Tidak terkecuali saya. Saya juga orang yang harus terus diperbaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, supaya seperti Yohanes 3 ayat 30, kita semakin berkurang, dia semakin bertambah.
Why the Holy Spirit? Kenapa Roh Kudus harus turun? Yang pertama karena dia dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan bilang, I will never forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kita tidak dilepas sendirian. Kita diberikan penolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan kita semua tahu bahwa Roh Kudus itu sangat berkuasa. Di dalam bahasa Yunaninya, kamu akan menerima kuasa, dinamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu bukan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, tapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu kita pergunakan untuk menjadi saksi. Dalam tindakan kita, kita punya Roh Kudus yang bisa mengendalikan kita. Sehingga mungkin kalau orang lain marah-marah, kita tidak marah-marah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga, mungkin kalau orang lain yang tidak kenal siapa Yesus dan tidak penuh dengan Roh Kudus, bingung ketika menghadapi masalah tertentu, tapi karena ada Roh Kudus, ada kuasa. Dan kuasa itu dapat membuka setiap pintu yang tidak bisa terbuka sebelumnya. Holy Spirit is the Lord Himself. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita bukan cuma berbicara tentang manifestasinya, tapi kita berbicara tentang pribadinya yang tinggal di dalam kita. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan tanda bahwa mereka penuh, kalau air itu penuh, tandanya itu meluap. Saudara, kita tahu bahwa itu penuh. Mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Di ayat yang keempat dikatakan. Berkata bahasa yang lain apa? Kita tidak tahu, karena itu tidak distimulasi oleh otak kita. Ada sebuah penelitian yang menuliskan bahwa ketika kita berbahasa roh, itu bukan sesuatu yang distimulasi oleh otak. Dan itu diteliti dengan baik. Bahasa roh itu berkaitan dengan kuasa dan komunikasi yang Allah sediakan. Bahasa roh itu berkaitan dengan karunia yang dikaruniakan kepada kita. Ya. Dan bahasa roh itu bukan sesuatu yang untuk menunjukkan kita bahwa pangkat kita tinggi. Loh, aku sudah bisa bahasa roh. Enggak. Tetapi itu merupakan bahasa rahasia antara kita dengan Allah kita. Seringkali kalau kita ke gereja, kita merasa bahwa supaya menunjukkan bahwa kita orang yang sungguh-sungguh, kita harus berbahasa roh dengan kencang. Loh, kalau memang Roh Kudus yang tuntun, kita tidak bisa menghentikan itu. Tapi ketika itu bukan tuntunan Roh Kudus, maka itu sesuatu yang dibuat-buat oleh kita. Kita tahu bahwa itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Kalau sekarang kita lihat, saya golongan milenial, ya, golongan anak muda, saya melihat bahwa anak-anak muda zaman sekarang lebih kritis. Ya, kenapa perlu bahasa roh? Kenapa perlu Roh Kudus? Sekarang saya ingin jelaskan. Roh Kudus adalah segala-galanya karena dia adalah Yesus sendiri, dia adalah Allah Bapa sendiri. Perlukah kalian anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus? Sangat amat perlu, terutama di dalam dunia yang dimana segala sesuatunya bisa kita akses. Kita perlu Roh Kudus. Kita sangat perlu Roh Kudus. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita benar-benar lost, hilang. Ketika mungkin ada orang-orang yang bertanya, perlukah bahasa roh? Itu tanda. Bukan perlu atau tidak perlu, tetapi itu tanda bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya pagi hari ini, why the Holy Spirit? Jawabannya pasti, because, karena Dia adalah segala-galanya. Pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, atau kapanpun saudara menyaksikan ini, mungkin hari yang berbeda, atau mungkin jam yang berbeda, siang atau malam, ambil waktu sejenak setelah ini, katakan, Roh Kudus, aku rindu padamu. Penuhi aku. Penuhi aku.
Ini bukan sesuatu yang liturgis, ini bukan sesuatu yang dikultuskan, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ngapain mereka berkumpul? Bukan menggosip, tapi mereka mengharapkan Roh Kudus. Merindukan penolong yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, Parakletos, dicurahkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Pak, tapi saya tidak perlu, saya tidak menjadi saksi, saya kerja jadi seorang salesman. Saudara, menjadi saksi itu bukan hanya saudara berkhotbah dan berbicara. Saya yakin saudara paham ini. Tapi mungkin melalui tindakan saudara, saudara bisa jadi saksi. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengatur semuanya, kita hanya bejana yang siap untuk dipakai. Saat ini saudara, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, rindukan Dia, nanti-nantikan Dia, dan katakan, Roh Kudus, aku rindu, penuhi aku, sehingga apapun yang selama ini tidak bisa, aku mengerti, Engkau membuat aku mengerti, sehingga apapun yang selama ini beban yang berat untuk aku percaya Engkau memberikan kelegaan. Roh Kudus, silahkan Kau berkarya lebih lagi. Karena Roh Kudus sangat berkuasa. Dia Allah sendiri. Dia bukan pribadi yang di bawahnya Yesus atau di bawahnya Allah. Mereka sama. Allah Tritunggal yang kita sembah. The Godhead 3 in 1. Puji nama Tuhan. Sebelum saudara beraktivitas pagi hari ini, pastikan saudara merindukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus saat ini dicurahkan kepada semua orang, bukan cuma orang tertentu. Dan pertanyaan kedua, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita tahu kalau kita mengikuti yang lain, semuanya semakin buruk. Tapi ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, seperti para murid-murid ini, maka yang kita kerjakan bukan sesuai kemauan kita, tapi seperti apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Allah Bapa mau. Kita tidak tersesat, tapi kita diselamatkan dan kita bisa menolong orang yang di sekeliling kita supaya mereka juga tidak tersesat. Biar saudara semua saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasanya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami rindu padamu. Penuhi kami saat ini. Sebelum kami beraktivitas, biar Engkau memenuhi kami. Kami percaya pemenuhan yang Kau berikan pada kami membuat kami tenggelam dan kami tidak kelihatan lagi. Kami percaya penuntunanmu, Roh Kudus, membawa kami kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya kami tidak mengerti dan tidak bisa kami akses. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kami percaya kami melihat hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Kami percaya, dan kami percaya sepanjang hari ini kami juga diberkati, dibungkus dengan darah Yesus dan disertai oleh Roh Kudus. Ampuni kami Roh Kudus kalau kami mendukakan Kau. Dan saat ini kerinduan kami adalah penuhi kami lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.